Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana membangun brand awareness di TikTok Ads untuk meningkatkan branding kita? Oke, sebelumnya selamat datang di channel Ray Bareng, channel yang membahas tentang dunia digital marketing maupun bisnis digital, yang akan sharing bersama teman-teman perihal dunia TikTok Ads, Facebook Ads maupun Google Ads, yang insya Allah akan bermanfaat bagi teman-teman di dunia digital marketing dan juga untuk men-scale up produk teman-teman di dunia online. Oke, sebelum kita ke materi, kami menanggapi komentar beberapa teman kemarin di komentar video kami perihal tanggapan EBO dan CBO. Memang kami menggunakan dua metode di campaign itu, EBO dan CBO. Jadi Adset Budget Optimization dan juga Campaign Budget Optimization. Jadi ada dua. Nah, antar kedua itu kami sudah testing di produk atau niche produk kami, di dashboard kami. Ini alhamdulillah sudah habis 20 jutaan ini. Kita refresh coba ya, biar nggak ada kepalsuan. Dikira ini kadang juga palsu, apakah ini 20 juta atau 22 juta, enggak. Jadi pure ini memang iklan kami alhamdulillah sudah segini. Nah, CBO dan EBO. Jadi kemarin ada yang nanggapi, loh itu bukan EBO, itu CBO dan sebagainya. Memang kami menggunakan dua teknik ini. Jadi untuk niche kami yang sesuai dengan algoritma terbaru ini ya, beberapa hari terakhir ini kami lebih efektif menggunakan CBO ternyata gitu. Yang paling baik itu menurut kami adalah CBO untuk akhir-akhir ini. Nah, itu nanti apakah itu saklek CBO? Belum tentu. Nanti di dashboard teman-teman ketika produk teman-teman beda dengan produk kami, bisa jadi nanti yang efektif adalah EBO. Makanya itu nanti ada fase testingnya gitu ya. Jadi istilahnya kita harus bijak dalam menanggapi ini. Jadi kita belajar skemanya, flow-nya atau framework-nya. Yang penting kita bisa baca datanya. Nanti mana campaign yang maksimal dan campaign yang belum maksimal itu bisa dianalisis seperti itu ya. Jadi jangan ada simpang siur lagi perihal pertanyaan seperti itu. Oke, jadi kalau kemarin juga penyampaian kami belum jelas atau banyak terbata-bata, kami juga mohon maaf karena kami kemarin kurang fit. Insya Allah mulai hari ini kami sudah fit dan juga bisa berbagi sharing bersama teman-teman gitu ya. Kali ini kita membahas tentang dunia brand. Jadi brand awareness, ketika orang-orang itu pengen membangun brand seperti apa kan gitu. Apakah brand itu bisa dibangun hanya sekedar logo? Apakah brand itu bisa dibangun dengan sekedar packaging atau kemasan? Nah, gitu. Ternyata tidak. Brand yang semula kemarin kami sudah bahas, jadi branding itu ada positioningnya dan sebagainya, teman-teman bisa cek di video sebelumnya. Ternyata itu juga bisa dioptimasi dengan TikTok Ads gitu loh. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang istilahnya manajemen keuangannya sudah rapi. Jadi kalau teman-teman lihat, jadi di TikTok itu ada namanya nanti tujuan beriklan. Nah, tujuan beriklan ini nanti ada beberapa macam. Kadang itu ada orang-orang atau perusahaan itu yang berapapun budgetnya, entah itu di dunia digital marketing, itu pasti ada budgetnya. Kadang contoh dari laba bersihnya 30% untuk strategi pemasarannya, brand awareness-nya, untuk menguatkan brandingnya. Nah, itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu seperti itu. Jadi ada penjualan ataupun tidak ada penjualan, meskipun di TikTok ini ya contoh, itu nggak masalah. Yang penting brandingnya itu sudah tersampaikan ke viewer, customer atau masyarakat gitu. Makanya TikTok itu kalau untuk TikTok Ads atau ADS, entah itu TikTok Ads, Facebook Ads, Google Ads, itu untuk perusahaan itu kebanyakan untuk menguatkan brandingnya terhadap masyarakat dan juga branding terhadap produknya. Jadi agar masyarakat itu psikologisnya tetap teringat dengan produk dari perusahaan tersebut. Makanya perusahaan itu biasa mengalokasikan contoh 20%, 30% untuk advertising online gitu. Ada penjualan dari TikTok Ads ataupun enggak, itu kalau perusahaan besar itu biasanya enggak masalah. Jadi karena apa? Karena mereka memang ada budget untuk itu.
bakar uang untuk menguatkan brand, tapi juga sudah dapat gainnya sekitar 20-30%, contoh gitu untuk digital marketing online atau advertising online. Nah, ketika kita di fitur TikTok Ads itu, ketika kita mau buat campaign itu kan di objektif iklannya atau beriklan itu ada beberapa, ada awareness, ada consideration, ada conversion. Nah, ketika kita atau teman-teman yang masih UKM itu biasanya pakai conversion. Jadi conversion itu ketika kemarin sudah kami bahas ya, ketika langsung diarahkan ke website itu pakai website conversion. Jadi kita langsung arahkan ke landing page integrasinya. Kalau produk search ini kita arahkan ke TikTok Shop kan gitu. Nah, kita jarang menggunakan ini karena apa? Karena kita pengennya langsung ada penjualan. UMKM itu langsung ada penjualan, itu baru seneng kan gitu, agar lebih cepat profitable-nya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar biasanya malah di sini. Jadi ini malah dikurangi atau tidak seberapa, tapi yang terpenting awareness-nya atau consideration. Jadi bagaimana traffic-nya itu lebih besar, bagaimana video view-nya itu lebih besar. Jadi orang-orang itu tertarik atau orang di masyarakat itu tidak asing dengan produknya. Nah, gitu. Branding produk. Ini efektif sebenarnya. Ini efektif bahkan menurut kami penggunaan sosial media itu sekarang untuk anak muda itu lebih banyak daripada televisi gitu ya, lebih banyak daripada televisi. Jadi kalau istilahnya branding, kita memvisualisasikan branding produk kita di TikTok Ads dengan awareness ataupun consideration, itu sebenarnya juga bagus banget. Karena apa? Karena konsumsi sosial media sekarang untuk anak muda itu lebih banyak daripada orang tua gitu, dan daripada televisi juga gitu. Jadi anak muda lebih banyak konsumsi sosial media daripada televisi. Nah, ini memungkinkan, berarti apa? Berarti untuk memvisualisasikan produk branding kita itu lebih baik di TikTok, di Facebook, di Google dan sebagainya gitu. Nah, untuk perusahaan besar itu biasanya pakai traffic atau video views, atau juga bisa awareness-nya dari sini. Jadi dimaksimalkan number of people-nya gitu loh, agar menyebar contoh ke seluruh rakyat Indonesia atau ke daerah-daerah tertentu yang dituju gitu ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi itulah manfaat TikTok Ads, sangat besar. Nah, tujuannya kenapa kami mengenalkan ini? Siapa tahu ketika teman-teman nanti itu sudah belajar dengan baik perihal TikTok Ads, terus nanti ada perusahaan besar atau perusahaan terkemuka atau perusahaan yang sudah bagus manajemen komunitasnya atau manajemen keuangannya, itu nanti ketika kita dikasih proyek untuk advertising, bagian advertisernya, nah itu ini tidak boleh dilupakan gitu ya. Selain conversion harus diimbangi dengan consideration dan juga awareness gitu ya. Semoga ini memberikan insight bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Kemudian kalau teman-teman masih bingung atau masih bertanya-tanya, bisa cek di video-video kami sebelumnya. Kalau pengen belajar lebih detail step by stepnya, mulai dari fundamental sampai bagaimana riset produk, riset kompetitor, riset konten yang winning dan sebagainya. Kemudian ada analisis data, analisis metrik, bagaimana cara testing, bagaimana cara scale up, kemudian bagaimana untuk memaksimalkan konversi di TikTok Ads. Kalau teman-teman butuh itu untuk meningkatkan scale up produknya, untuk meningkatkan penjualan bisnisnya, monggo silakan bisa cek link di deskripsi. Insya Allah kami akan bisa membantu sharing bersama teman-teman. Insya Allah sharingnya juga private, jadi lebih intens. Teman-teman dengan mentor kami, tim Rai bareng, lebih enak. Jadi pembelajarannya bisa teori dan juga ada praktek langsung dan juga ada tanya jawab. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan berkah bagi teman-teman. Dari kami tim Rai bareng, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.